Tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Asmat nomor urut 2, Bonifasius Jakfo dan Abdul Ganing, melaporkan beberapa dugaan pelanggaran Pilkada 2024 di Kabupaten Asmat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu setempat. Tim pemenangan paslon Jaga Asmat ini juga memasukkan beberapa bukti indikasi pelanggaran Pilkada yang terekam video. Dugaan pelanggaran Pilkada yang pertama adalah para saksi paslon nomor urut 2 yang dilarang masuk ke beberapa TPS oleh oknum petugas KPPS, PPS, Kepala Kampung, dan Linmas. Dugaan pelanggaran kedua adanya tindakan intimidasi yang dilakukan salah satu kandidat bupati nomor urut 1 terhadap saksi paslon nomor urut 2 di Kampung Yausakor, Distrik Siret sehari sebelum pencoblosan. Yang ketiga, surat suara yang dicoblos oleh petugas KPPS di Kampung Weo, Distrik Pulau 3. Dan yang keempat adalah pengerahan aparatur pemerintah untuk mendukung calon tertentu, lalu proses perhitungan suara yang dinilai tidak transparan dan penggunaan politik uang. Bonifasius Jakfo, calon Bupati Asmat nomor urut 2, merasa dirugikan dengan sejumlah tindakan kecurangan yang melanggar pilkada di Asmat. Ia meminta Bawaslu Asmat menyelidiki dugaan kecurangan tersebut. Kami dapat melaporkan dari berbagai informasi yang kami terima dari berbagai pihak, dari sumber yang terpercaya mengenai adanya indikasi pelanggaran, termasuk intimidasi terhadap saksi di TPS-TPS di setiap kampung, proses penghitungan suara yang tidak transparan, dan indikasi politik uang atau money politik. Dugaan ini bukan hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga termasuk merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu yang seharusnya berjalan jujur dan adil. Untuk itu, kami mendesak Bawaslu untuk segera menyelidiki secara menyeluruh dugaan kecurangan yang telah dilaporkan, menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Atas laporan tersebut, Komisioner Bawaslu Asmat yang membidangi penanganan pelanggaran data dan informasi, Petrus Paulus Sarkol, mengatakan pihaknya tengah mempelajari alat-alat bukti atas laporan dugaan pelanggaran pilkada tersebut ke dalam jenis pelanggaran berdasarkan peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2024 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Untuk sementara memang kami baru mendapatkan beberapa laporan. Yang pertama itu laporan tanggal 28 kemarin. Ada 2 laporan yang masuk dari pasangan 02 yang dalam hal ini paslon Jaga. Yang pertama, dugaan pelanggaran yang mereka sampaikan kepada kita melalui laporan mereka. Tadi kami sudah melakukan pembahasan. Tinggal nanti dari melakukan pembahasan itu kami akan mengecek kira-kira dokumen-dokumen atau bukti-bukti apa yang menurut kami dari sisi syarat moral maupun material ada yang kurang. Ketika ada yang kurang, maka kami wajib untuk menyampaikan secara tertulis kepada pelapor untuk melengkapi. Ya, jadi sementara untuk 2 laporan itu sedang kami tangani, dan sementara dalam proses pembahasan. Ketika nanti dalam pembahasan berdasarkan alat bukti-bukti yang masuk, kemudian pembahasan bersama-sama dengan tim Gakumdu, baik unsur kejaksaan maupun kepolisian, maka di situ ditetapkan kira-kira dugaan pelanggaran yang terjadi sesuai dengan fakta dan bukti yang ada di dalam bukti-bukti yang disampaikan ini oleh para pihak mengarah ke tindak pidana mana. Kalau itu pelanggaran pidana, maka kami arahkan kepada teman-teman kepolisian. Dan karena memang mereka yang memiliki kewenangan itu terkait dengan sidik dan jidik tadi. Kami kalau pelanggaran administrasi berarti di Bawaslu yang melakukan penanganan terkait dengan pelanggaran administrasi tersebut. Tapi kalau kode etik, maka kami akan rekomendasikan kepada DKPP untuk menindaklanjuti.